Hanya Masya Allah. Oke, kesaksian itu syaratnya 5. Orang bisa menyampaikan kesaksiannya dengan 5 syarat. Islam, balik, berakal, merdeka, dan adil. Adil ini yang susah. Adil ini yang susah. Saya kasih contoh, Pak. Dalam pernikahan, siapapun bisa menjadi wali, bisa. Asal anaknya perempuan juga, ya udah dia yang jadi walinya. Tapi tidak semua orang bisa menjadi saksi. Tidak semua orang. Saksi itu dicari yang adil. Bahkan orang-orang yang fasik, yang pernah berbuat dosa, meskipun sudah bertaubat, sudah tidak bisa menjadi saksi. Tidak bisa. Wala tuqbalu lahum syahadatun abada. Jangan diterima kesaksian orang-orang yang yang pernah melakukan dosa besar. Maka orang bisa disebut adil itu dengan 5 syarat. 1, tidak pernah melakukan dosa besar. Tidak pernah. Ngitungnya mulai balik, Pak ya, mulai balik. Kalau ngitung sebelum balik, saya nggak yakin di sini ada yang adil, saya nggak yakin. Siapa yang kagak pernah nyolong buah tetangganya? Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min amalin la yunfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu lah. Hadirin jamaah zuhur Masjid Raya Al-Azhar yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, baru saja kita menyelesaikan ibadah sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan apapun ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan thalabul ilm. Kita masih membahas tentang peradilan dalam Islam. Kita sudah membahas bahwa satu perkara bisa digelar jika ada pengakuan dari pelaku, ada kesaksian dari yang melihat peristiwanya, atau ada bukti yang bisa dihadirkan. Yang paling kuat tentu pengakuan. Tapi sekali lagi, pengakuan tidak boleh diambil di bawah tekanan atau di bawah paksaan. Yang agak repot itu, saksi bisa direkayasa, bukti bisa dimanipulasi. Zaman dulu Pak, kita percaya dengan rekaman suara. Kita percaya dengan capture gambar, percaya. Kita percaya dengan video, percaya. Sekarang mohon maaf, bahkan anak-anak kita sudah bisa membuat video itu, sudah bisa. Tinggal promptnya mau bagaimana itu bisa begitu ya. Sampai kadang-kadang tampilnya realistis sekali itu tampilnya.
Makanya mohon maaf, saya sering kali bilang saya kurang begitu suka kalau yang udah tua-tua masih megang HP aja. Anak-anak kita, alhamdulillah, anak-anak kita tumbuh dalam ekosistem digital. Mereka paham nih, ini AI, ini asli, paham anak-anak kita. Yang tua-tua ini asal ada di grup WA main dipercaya aja, udah tuh grup WA begini nih, begini. Hanya Masya Allah. Oke, kesaksian itu syaratnya 5. Orang bisa menyampaikan kesaksiannya dengan 5 syarat. Islam balik, berakal, merdeka, dan adil. Adil ini yang susah. Adil ini yang susah. Saya kasih contoh, Pak. Dalam pernikahan, siapapun bisa menjadi wali, bisa. Asal anaknya perempuan juga, ya udah dia yang jadi walinya. Tapi tidak semua orang bisa menjadi saksi. Tidak semua orang. Saksi itu dicari yang adil. Bahkan orang-orang yang fasik, yang pernah berbuat dosa, meskipun sudah bertaubat, sudah tidak bisa menjadi saksi. Tidak bisa. Wala tuqbalu lahum syahadatun abada. Jangan diterima kesaksian orang-orang yang yang pernah melakukan dosa besar. Maka orang bisa disebut adil itu dengan 5 syarat. 1, tidak pernah melakukan dosa besar. Tidak pernah. Ngitungnya mulai balik, Pak ya, mulai balik. Kalau ngitung sebelum balik, saya nggak yakin di sini ada yang adil, saya nggak yakin. Siapa yang kagak pernah nyolong buah tetangganya? Siapa? Kadang-kadang mohon maaf di pesantren udah balik pesantren. Udah balik, Masya Allah. Saya punya teman itu, Pak. Kalau malam bakar ikan mulu. Rumahnya dekat pondok. Karena di Lamongan itu kan banyak tambak bandeng, banyak Lamongan. Maka saya husnuzon sama dia. Kalau dia pulang ke rumah ngambil bandeng dibakar, husnuzon saya. Tapi tiap malam bakar bandeng, kata saya, enak amat, kata saya. Saya tanya sama dia, Mas, boleh nyicipin? Ambil. Ini sampean tiap malam pulang? Enggak, mana? Itu ketambak samping. Itu kan punya kiai. Santai aja. Kiai itu ilmunya aja dikasih, apalagi cuma bandengnya. Ini kan repot, Pak. Maka jadi kiai itu habis sudah sama santri. Punya kelapa habis sama santri. Punya tambak habis sama santri. Punya mangga, kiai belum nyicipin 1 mangga, udah habis 3 res itu mangga. Oke, tidak pernah melakukan dosa besar. Tidak sering melakukan dosa kecil. Tidak sering. Kalau dosa besar nggak pernah. Dosa kecil nggak sering. Ya orang jamak, Pak. Punya kesalahan dosa-dosa kecil, wajar. Manusia itu punya nafsu kok, punya nafsu. Mohon maaf, nafsunya preman sama nafsunya kiai ya sama. Yang membedakan kemampuan mengendalikan, kan itu saja. Maka sering saya bilang, saya kemana-mana pakai baju koko, pakai kopiah, pakai kain, Pak. Sebenarnya sederhana, biar matanya nggak ngayap kemana-mana. Lalu Bapak kan aman, Pak. Bapak pakai celana, pakai kaos begitu. Di depan ada barang bagus, liatin aja, Pak, liatin. Bahkan udah lewat, masih ngintip lewat spion. Nah, tapi kalau yang model mohon maaf pakai baju koko, pakai kopiah, pakai kain, kalau masih melototin itu malu sama yang dilihat. Itu Ustadz ngeliatin saya aja, nah, ini kan repot ini, itu kan. Makanya kadang-kadang tadi tuh ya pakaian itu kemudian menjaga, pakaian itu menjaga. Tidak sering melakukan dosa kecil, tidak sering. Dosa kecil itu, Pak, kalau sering dilakukan, ya sedikit sih, cuma sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Menjaga marwah dan martabatnya.
Ini yang agak repot ini Pak, agak repot. Maka saya senang sekali kalau ada orang ngundang saya acara perkawinan apa ngasih undangan, tertulis di situ hiburan, orkes dangdut apa begitu. Saya senang. Kenapa? Ada alasan untuk tidak hadir. Ada alasan untuk tidak hadir. Nitip aja, nitipin. Atau datang H+1, atau datang H-1. Tetangga, masih ada family. Ini yang agak repot begitu. Datang, nyesuaiin jam Pak. Nyesuaiin jam. Saya biasanya kalau yang masih family itu, kalau dia buka hiburan yang aneh-aneh, datangnya mepet maghrib Pak. Kalau datang mepet maghrib, aman. Datang antara maghrib dan isya, aman. Cuma kan maghrib dan isya saya ngaji. Maka begitu habis isya, turun isya, langsung kondangan Pak. Sampai saya pernah itu sama santri Pak. Naik motor berdua, cepetan. Saya bilang, dikit lagi udah mau mulai ini orkesnya, kata saya. Udah. Begitu kita parkir, orkesnya belum mulai. Ngapa begitu saya masuk Pak, itu mulai. Selamat datang kami sampai, waduh kata saya, makai selamat datang lagi ini. Ini udah ada repot begini Pak. Di sebagian daerah masih dipanggil-panggil Pak. Kadang-kadang ada yang biduannya turun Pak, narik, itu ada. Ya daerah ada belak lor sono dah, itu alor dah, itu masih biduannya turun. Pokoknya tokoh mau ustadz mau lurah sama diparanin Pak. Makanya saya pernah Pak, separuh makan biduan udah mulai turun, balik Pak. Ustadz mau kemana? Mau ke WC, mau ngapain? Mau terus pulang? Kenapa? Khawatir dipanggil. Hati-hati nih Pak, hati-hati. Mungkin biasa, tapi kan kemudian saya tidak menafikan bahwa soal musik masih ada perdebatan. Ada. Kalau soal musik ada perdebatan. Kalau lirik syair sederhana Pak. Lirik itu kan cuma kalimat, bukan. Kalau kalimat isinya baik, ya baik, itu saja lirik. Kalau soal alat musik ada perbedaan pendapat, meskipun minor, tapi ada perbedaan pendapat. Yang repot kan sebetulnya bukan soal alat musiknya Pak, bukan soal liriknya, bukan soal pakaian dan goyangannya itu. Jadi masalah di situ. Mohon maaf, Ustadz hadir, kondangan di situ seolah-olah menjadi justifikasi. Tuh boleh, Ustadz aja nikmatin. Tuh, ini ada repotnya kayak begini nih. Saksi itu berat. Nanti ada beberapa kasus kita bagi dua. Ada hakullah, ada hakul adami. Kalau hakullah, saksi harus laki-laki. Kalau hakul adami, dalam beberapa kasus ada saksi boleh perempuan, boleh campuran laki perempuan, boleh perempuan semua bahkan boleh. Kalau hakul adami dalam beberapa kasus. Hakullah, contohnya apa? Saksi zina, 4 orang Pak. 4 orang laki-laki dewasa berpenglihatan normal, melihat dari jarak dekat, dari awal sampai akhir, nggak pakai ngintip, nggak pakai. Kagak ada Pak, kagak ada. Zaman saya kagak. Saksi zina kagak ada zaman saya. Kagak ada. Kagak ada. Ya. Mohon maaf ini, penggerebekan. Kan kadang-kadang suka ada tuh yang gerebek di hotel. Gerebek. Ketika digerebek itu, posisinya dia lagi main kuda-kudaan itu berdua. Masalahnya saksinya melihat dari pintu, itu pasangannya lagi mainnya di kasur, gak bisa ngelihat dengan jelas Pak. Gak bisa. Saksi zina itu melihat, mohon maaf, dari mulai sebelum dimasukin, sampai masuk, sampai dicabut. Lah kita melototin gituan doang. Lalu begitu. Saksi zina nih harus 4 orang. Saksi pencurian 2 orang.
laki-laki. Saksi pernikahan 2 orang laki-laki. Saksi vital ya. Saksi nikah itu vital. Karena menghalalkan barang haram. Awalnya haram. Kemudian walinya menikahkan. Saya terima nikah dan kawinnya. Nanti yang mengesahkan kan saksi. Sah. Mohon maaf, anak bocah yang cuma timbang hadir malu nggak usah ngomong sah. Kagak paham akadnya bagaimana. Ini kadang-kadang mohon maaf saya sering kali ngomong. Saksi pernikahan zaman sekarang demen banget ngerepotin pengantin. Belum sah, ulangin lagi. Emang apa? Ada jeda katanya. Saya ngomong, Pak, baca Quran aja boleh, ada wakaf, nggak apa-apa. Baca Quran kita ada wakaf boleh, kan begitu. Masa iya sih akad nikah nggak boleh ada wakaf? Habis tadi, kalau misalnya terpisah oleh sakta, iya. Tapi terpisah itu tusyiru iqradan maqud alaih. Yang disebut ada jeda itu, kalau kira-kira memberikan pemahaman, dia tidak mau meneruskan akad. Itu yang bikin akad tidak sah. Kadang-kadang tuh pengantin sampai udah gugup, udah tuh. Saya bilang baca aja, baca nggak apa-apa. Emang siapa yang mengharuskan harus dia hafal? Imamin sholat, mushaf di depan, boleh, nggak apa-apa. Masa timbang akad nikah doang harus hafal? Dari malam itu bocah ngapalin kagak hafal-hafal. Boleh. Saksi nikah 2. Saksi penentuan awal bulan Hijriah, terutama Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah 1 orang. Cukup 1 orang. Tapi 1 orang ini saksi ahli ya. Enggak setiap orang ngomong saya melihat sebelah sono. Akan diverifikasi. Lihatnya sebelah mana? Sebelah sono. Melengkungnya kemana? Atas, bawah, kiri, kanan. Berapa lama? Nanti divalidasi dengan citra satelit. Divalidasi. Makanya orang bawa teleskop, bawa teropong untuk nyocokin. Tadi dia bilang ngelihat sebelah situ. Bener nggak? Di situ ada. Jangan-jangan sekata-katanya doang. Ini saksi kalau hakullah. Kalau hakul adami, saksi rata-rata 2 orang. Saksi hutang 2 orang. Saksi pembunuhan 2 orang. Bahkan bisa, kalau yang kaitannya harta, saksinya 1 laki-laki, 2 perempuan. Wastashidu syahidaini min rijalikum ilam yakuna rajulaini fa rajulu wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada an tadilla ihdahuma fatudzakiru ihdahuma. Bahkan bisa saksi perempuan semua bisa. Dalam kasus peristiwa-peristiwa yang biasanya hanya dilihat perempuan. Contoh, persalinan, kelahiran anak, saksi perempuan semua bisa. 4 orang perempuan. Kita bersaksi bahwa ini adalah anaknya si Anu. Nah kok bisa tahu? Kami yang kemudian hadir pada waktu persalinannya. Penyusuan bayi, itu perempuan semua bisa. 4 orang perempuan menyaksikan bahwa fulan pernah disusui oleh fulana, bisa. Karena peristiwa-peristiwa itu biasanya memang hanya dilihat oleh perempuan. Wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa
وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا غني يا حميد يا مقيم يا معيد يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.